Nah, aku nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Kalau namanya Blue Blood sendiri itu karena memang kuda yang pertama kali kita suka itu kan kuda luar negeri. Akhirnya kita punya cita-cita untuk ternak kuda luar negeri gitu, dan kita mau kuda-kuda kita ini kuda-kuda yang memang kayak keturunan royal gitu. Nah akhirnya muncullah nama itu, Blue Blood, darah biru. Jadi gini, awalnya sebenarnya nggak kepacu. Awalnya tuh anak saya yang kita daftarin latihan kuda, itu equestrian. Nah, trenernya bilang kalau misalnya Abi serius, lebih baik pakai kuda sendiri aja kalau mau. Jadi lebih stabil ya, karena dia juga kan itu connection gitu ya, kalau antara si rider sama kudanya. Nah, akhirnya kami coba cari kuda sendiri melalui breeder gitu, yang memang dia ternakin sendiri. Pas kami lagi cari, justru yang breeder itu sharing tentang kuda pacu, karena ternyata dia selain menghasilkan equestrian, kuda WB, dia juga ternakin kuda untuk pacu, khusus untuk lari. Jadi dia sharing sama kita. Setelah kami dengar sharing tentang kuda pacu itu, kita jadi mempelajari lebih dalam. Tapi kok akhirnya kita jadi tertarik sama pacu gitu. Nah, jadi kita ambil satu kuda equestrian untuk anakku. Terus tadinya pikirnya mau breeding sendiri gitu. Cuma kalau itu oke, masih lama kan, terlalu lama. Jadi sambil nih Mas, kita mau merencanakan itu, tapi sementara untuk pacu kita ambil kuda-kuda yang memang berpotensi. Akhirnya kita langsung coba ambil satu kuda luar negeri yang memang bisa kita ajak lari, turun. Nah, ternyata kita merasakan pertama kali kompetisi, pertama kali pacu pakai kuda luar negeri kita itu. Ternyata hasilnya memuaskan, juara. Wah, kayaknya seru ya, kita habis latih lari gitu. Wah, langsung deh suamiku udah langsung cari-cari mana kuda yang berpotensi. Akhirnya gara-gara beli, kita kan belinya di importer gitu ya, yang import langsung. Tapi dia juga akhirnya merekomendasikan kalau misalnya mau beli kuda blasteran yang nggak murni luar negeri juga banyak loh yang bisa dipacu. Ya kita akhirnya ke situ, nambahnya dari situ. Waktu itu kita titipkan di kandang yang tempat anakku latihan. Nah, kita taruh di situ kuda WB. Nah, kuda kedua kan kita beli yang thoroughbred di luar negeri. Setelah itu kita beli thoroughbred lagi, tapi kita titip di kandang equestrian. Semua orang yang dengar itu pada, ngapain kamu taruh thoroughbred di kandang equestrian? Sayang, mahal. Emang sih, tapi gimana? Masa mau taruh di rumah gitu kan? Nah, akhirnya ambil lagi, titip lagi, baru berasa tuh Mas. Kita compare sama kita bikin kandang sendiri. Nah, akhirnya bikin kandang sendiri sewa lahan kan. Sewa lahan itu kandangnya lebih, wah kandangnya kosong, perlu diisi gitu. Akhirnya tambah. Sekarang total 22. Iya. Jadi 4 di equestrian, 1 di HBA, 1 lagi pejantan ada di Cisarua, sisanya di pacu.
ada 16 gitu. Nah sepertinya kemarin suami saya baru ambil lagi ya, tapi saya belum ketemu sama kuda karena dia baru masuk. Kayaknya sih ya 22, 23. Bermain di dunia kuda memang seru, apalagi pacu. Itu tuh pacu kalau misalnya lagi kompetisi vibes-nya beda banget sama equestrian. Equestrian seru, tapi pacu lebih seru. Kalau equestrian saya ngelihat memang orangnya semua solid. Lawan mau dari mana, kalau lagi butuh semangat, mereka semangatin satu sama lain. Ayo, ayo, ayo. Tapi kalau di pacu itu terang-terangan kompetisinya.